Manusia diciptakan Tuhan bukan buat menjadi pak turut. Sebab pak turut itu ialah binatang ternak. Manusia dididiknya hidup supaya mendapat pengajaran dan ilmu dari perbandingan, dari alam, dari segala kejadian yang mengalir di alam kehidupan yang laksana air hilir layaknya. Sekali lagi, manusia diciptakan Tuhan bukan buat menjadi pak turut. Sebab pak turut itu adalah binatang ternak. Manusia dididik Allah hidup supaya mendapat pengajaran dan ilmu dari perbandingan, dari alam, dari segala kejadian yang mengalir di dalam kehidupan yang laksana air hilir layaknya. Umat Islam disuruh menjadi penyaring, jangan menjadi nerimo wae, nerima saja, laksana muara air yang dilalui ikan, buaya, kapal, dan dilalui bangkai. Tetapi memilih mana yang baik, memperbaiki mana yang patut, dan melemparkan barang yang tidak baik. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan pembacaan karya Buya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern sampai pembahasan agama dan pengetahuan. Agama banyak ragamnya. Setengah agama atau sebagian agama hanya semata-mata ibadah dan upacara yang dilakukan di dalam waktu yang tentu dengan beberapa rukun dan syarat yang tertentu. Dalam pada itu ilmu pengetahuan manusia bertambah naik pula yang terbit dari penyelidikan akal dan pikiran yang tiada mau puas. Jika terdiri suatu barang di hadapan panca indera, maka timbullah pertanyaan, apakah, berapakah? Segala barang yang berdiri itu tidak peduli, walau agama atau keadaan, baik langit atau bumi, atau zat yang sekecil-kecilnya. Semuanya kena ditanya, apakah, berapakah, apa sebabnya begitu, dari mana asalnya, kalau dibuat begini apakah hasilnya, dan kalau tidak begini apakah salahnya. Lantaran itu, maka tiap-tiap agama selalu terbentur dengan ilmu pengetahuan. Sehingga dalam masa yang tidak lama, tentu segala agama, upacara, dan pujaan yang tidak bersetuju dengan ilmu tidak akan kuat urat tunggangannya lagi. Dalam hal ini, Buya Hamka menyampaikan tentang sebagian agama. Penganjur-penganjur dan kepala-kepala agama dengan setia dan teguh membela upacara agama atau upacara yang disangkanya agama. Mereka mempertahankan dengan segala usaha dan tenaga. Dalam pada itu, manusia umum pun bertambah maju dengan ilmunya, bertambah tingkat perjalanan akalnya, sehingga peperangan agama dengan ilmu kian lama kian hebat, dan manusia yang setia kepada ilmu bertambah jauh terpisah dari agama, dan manusia yang cinta kepada agama bertambah jauh terpisah dari ilmu. Tetapi selain dari ilmu pengetahuan membongkar segala agama yang karut marut, juga menimbulkan alasan yang kuat bahwa yang maha kuasa atas alam itu memang ada, memang wujud dan tunggal. Sebab itu teranglah bahwa segala agama yang tulen mesti sesuai dengan ilmu yang tulen. Dan agama yang tidak tulen, yang hanya terbit dari buah pikiran manusia yang karut, mesti tersingkir dan hapus dari muka bumi ini. Akal sudah tahu bahwa banyak benar agama yang memaksa orang meski percaya saja. Tidak boleh membantah, padahal ilmu menentang paksaan. Sebab ilmu tidak mengakui barang sesuatu sebelum dicoba, dialami dan dibuktikan. Pembahasan awal ini
Buya Hamka masih menyampaikan tentang sebagian agama ya, yang hasil buah pikiran manusia, tentu ia akan tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan atas pertimbangan-pertimbangan orang. Tetapi yang perlu kita ketahui, tetapi agama yang tulen kalau belum diakui oleh ilmu, tandanya ilmu itu belum tulen. Sebab sudah banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa teori ilmu kerap kali telah menetapkan sesuatu hukum batas suatu perkara, kemudian datang teori lain membatalkan teori yang pertama. Dari ilmu yang tulen timbullah percaya. Ilmu bersarang di otak dan percaya bersarang di hati. Agama yang tulen ialah persetujuan perasaan hati dengan pendapat otak. Kalau belum bersetuju, tandanya ilmu belum cukup perjalanannya. Kalau ilmu, dengan adanya ilmu kita belum mampu memahami agama, maka bukan berarti agama itu tidak sesuai dengan kemajuan zaman, tetapi ilmu kitalah yang belum sampai. Sekali lagi ya, banyak problematika saat ini. Kita terkadang latah, ada yang menyampaikan bahwa agama tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Bukan seperti itu, tapi justru pemahaman kita dalam agama yang belum mampu mengikuti zaman. Jadi pemahaman kita yang kurang, bukan agama kita yang kurang. Misalnya agama Islam tidak mengakui taklid buta, mengikuti sesuatu tanpa mengetahui dasarnya, dalilnya, hanya sekedar ikut-ikutan. Tetapi mengajak akal supaya bekerja menyelidiki hingga akhirnya. Agama Islam bercorak memanggil akal supaya bekerja. Jangan lalai dan jangan lengah. Sebab tiap-tiap terbuka suatu pintu dan keraguan itu, dari keraguan itu, terpancarlah cahaya dan hilanglah waham. Islam tidak membiarkan orang kena perkataan Nina Bobo, tidak mau berkembang, stagnan, tidak. Tidurlah di rumah, tak usah dipikirkan panjang sebab jalan sempit, tujuan jauh, perbekalan sedikit. Hati-hati, ini ada istilah ya. Jangan sampai kita terkena perkataan yang hina bobo. Tidurlah di rumah, tak usah dipikirkan panjang sebab jalan sempit, tujuan jauh, perbekalan sedikit. Islam menyerukan supaya terlepas dari waham, syak, dari ikatan was-was. Jangan sampai kita terkena virus-virus keraguan-raguan, sebab ini bagian dari was-was. Manusia diciptakan Tuhan bukan buat menjadi pak turut, sebab pak turut itu ialah binatang ternak. Manusia dididiknya hidup supaya mendapat pengajaran dan ilmu dari perbandingan, dari alam, dari segala kejadian yang mengalir di alam kehidupan yang laksana air hilir layaknya. Sekali lagi, manusia diciptakan Tuhan bukan buat menjadi pak turut, sebab pak turut itu adalah binatang ternak. Manusia dididik Allah hidup supaya mendapat pengajaran dan ilmu dari perbandingan, dari alam, dari segala kejadian yang mengalir di dalam kehidupan yang laksana air hilir layaknya. Umat Islam disuruh menjadi penyaring, jangan menjadi nerimo wae, nerima saja, laksana muara air yang dilalui ikan, buaya, kapal, dan dilalui bangkai. Tetapi memilih mana yang baik, memperbaiki mana yang patut, dan melemparkan barang yang tidak baik. Sekali lagi,
umat Islam disuruh menjadi penyaring, jangan menjadi nerimo wae atau menerima saja laksana muara air yang dilalui ikan, buaya, kapal, dan dilalui bangkai. Tetapi memilih mana yang baik, memperbaiki mana yang patut, dan melemparkan barang yang tidak baik. Buya Hamka menyampaikan sebagaimana firman Tuhan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 17-18 yang memiliki makna, berilah kabar gembira bagi hambaku yang suka mendengar kata dan memilih mana yang baik. Menyamakan derajat manusia dengan Tuhan tidak boleh dalam Islam. Sehingga seorang manusia lantaran ada kebaikannya pada suatu masa diagungkan, dijunjung lebih daripada mesti, dianggap tidak pernah salah, selalu benar, suci lebih dari manusia lain. Tidak diperkenankan seperti itu. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri kerap kali berkata bahwa dia hanya manusia biasa sebagaimana kita ini. Kelebihan Rasulullah ialah ia terpilih menjadi Rasul. Muhammad itu kelebihannya menjadi Rasul. Seketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar menegaskan dengan perkataannya, siapa saja yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Dan siapa saja yang menyembah Allah, Allah senantiasa hidup, tidak akan mati. Ini peringatan bagi kita ya. Islam pun memalingkan hati dari persangkaan yang berlebihan atas nenek moyang. Menyangka bahwa segala yang dari nenek moyang itu benar semuanya. Sehingga tak mau mengubah dengan yang lebih disetujui akal. Islam dengan keras mengkritik orang yang berkata, demikian yang kami terima dari nenek moyang kami. Buya Hamka ngajak kita, semuanya yang kita lakukan ini atas pertimbangan akal melalui penyelidikan, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Dalam Al-Quran perkataan yang demikian dijawab dengan kritik keras. Bagaimana kalau nenek moyangnya itu tidak berakal dan tidak beroleh petunjuk? Bisa jadi apa yang kita ikuti sebenarnya dahulu itu tidak ada tuntunannya. Antara orang yang dahulu tidak berubah dengan orang yang kemudian. Antara otak lama tidak berbeda dengan otak baru. Setengah pekerjaan diperdapat oleh orang dahulu. Pengalaman mereka dijadikan pengajaran oleh yang datang kemudian. Orang dahulu, orang kemudian keduanya sama-sama sanggup memperoleh rahmat dan bahagia kalau mereka mencari jalan jujur. Dan bisa ditimpa malapetaka kalau memilih jalan salah. Padahal pemeluk agama lain berkeras mempertahankan pusaka nenek moyang itu. Mereka menutup pintu akal, menumpulkan perjalanan ilmu. Itulah sebabnya selalu terjadi pertentangan di antara ahli ilmu dengan ahli agama. Maka tiang Islam dan tempat tegaknya yang teguh ialah dua tonggak, yaitu kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan kemauan. Hurriyatul fikri wa hurriyatul iradah. Kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan kemauan. Dua syarat inilah yang utama dalam alam ini, terutama di dalam abad kemajuan ini. Dunia Eropa sekian lama terkungkung di dalam kefanatikan kepala-kepala agama. Siapa saja yang mengeluarkan pendapat baru yang tidak ada dalam Injil, tertuduhlah dia kafir. Siapa saja yang mengeluarkan pikiran ganjil menurut pendeta, terusirlah dia dari gereja. Datanglah zaman yang bernama zaman pembangunan, zaman Renaissance. Di pertengahan abad ke-16, waktu Eropa membuka selimutnya memerdekakan.
memerdekakan pendapat mereka. Padahal sebelumnya itu Nabi Muhammad telah menyeru kepada seluruh penduduk tanah Arab dan ke seluruh dunia bahwa kebodohan dan kedunguan, akal dan pikiran yang sontok adalah perbudakan yang lebih kejam dari segala macam perbudakan. Tidaklah heran jika sebelum dunia Eropa bangun dari tidurnya, bermacam-macam ilmu pengetahuan yang terbit dari akal yang masih bersih telah timbul dari dunia Islam. Kemudiannya dunia Eropa menjadi sumber segala pengetahuan, pendapat, akal, dan pikiran, padahal dunia Islam tinggal dalam kebingungan dan mengamin saja. Sebuah pikiran dan akal di Eropa telah merdeka, sedang kaum muslimin kepindahan penyakit memperkosa akal dan pikiran itu. Ini catatan Buya Hamka yang mengajak kita untuk memanfaatkan akal pikiran kita untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi, ritual-ritual yang ada. Karena pertimbangan akal itulah yang harus senantiasa kita asah. Bukan berarti apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan tuntunan agama. Bisa jadi pemahaman kita yang belum sampai, sehingga seolah-olah tidak ada tuntunan